pelihara, saya nggak mau. Ya, dia bilang, Lara, kamu di dalam tubuh saya. Kamu harus nurut. Ya, 120, 80 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia harus nurut. Kenapa? Kita adalah imamat rajani. Amin. Ya, kita imamat yang rajani. Ya, ini menyimpang dikit ya. Kalau imam tuh, kalau raja itu berkata apa? Penuh kuasa. Amin. Ya, kalau raja bilang gini, mimbar pindah, terus dia ngangkat gini, ya, pindahin gitu. Enggak, saudara. Kalau raja, hai, pindah. Ya, artinya apa? Mungkin maaf kata, misal Mika, pengawalnya pindahin, betul nggak? Betul nggak? Ya, pindah dia. Ya. Kalau imam itu apa? Saudara imam. Kalau imam itu artinya apa? Saudara bilang gini, ada dua orang datang ke saudara. A, Pak, B, Pak. Kata imam, yang bilang ini, B. Imam itu berkata yang B selesai, tidak ada lagi perdebatan. Sudah jelas? Jadi kalau iblis bilang gini, sakit lu, sakit perut lu. Kemarin teman saya reuni ya. Teman saya bilang, wah saya nggak bisa makan nasi Pak, nanti banyak-banyak. Kenapa? Gula darah. Ya, terus temannya bilang nih, teman lain. Keturunan dari mana? Dari papa lo, dari mama lo? Ya, ya mama gue sih meninggal, itu gulanya emang tinggi. Jadi semua pembicaraan turun-temurun gula, ya kan? Sekarang iblis bilang ini, bapak lu, mama lu, bapak lu gula darah, lu juga mati gula darah. Dia bukan imam. Saudara katakan iblis bukan imam. Iblis bukan imam. Iya, kita imam, amin. Nah, kita mesti ngomong dong. Ya, nggak bisa gula darah saya normal, sempurna. Amin. Yang jadi yang mana? Yang imam. Katakan yang jadi yang imam. Terus kasih tahu kamu imam. Kasih tahu kamu imam gitu. Kamu imam rajani. Double portion. Ya, double portion. Saudara udah gak terkalahkan tuh. Tuhan kasih bener-bener. Wah. Ya. Nah. Ya. Sehingga kita waktu dia mati, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Sehingga kita bisa bilang, Bapakku, mengapa engkau selalu memberkati aku? Mengapa engkau mencintai aku senantiasa? Ya, Bapakku. Ya, waktu kita mengerti, ya, Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Kita mengerti, Abah. Never leave us, never forsake us, tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah, tidak akan pernah mungkin. Never. Ume bahasa ini Yunaninya ya. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Coba diserap dulu. Tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah. Kita aja di dunia aja punya anak, tidak kita pernah tinggalkan, benar nggak? Ya nggak? Nanti dia perlu ninggalin kalau udah menikah lagi. Tapi itu kita mengerti, sekali anak tetap anak. Ajaib nggak? Ajaib ya. Nah, saudara, sehingga kita tahu, kuncinya tahu deh. Abah, papi Tuhan, papa Tuhan. Kita menerima double portion. Kasih karunia yang ditambahkan, ya. 2 Petrus 1 ayat 1-2 dan damai sejahtera yang ditambahkan. Ya, kayak kita nih, benar, ya. Dan kita punya, dari dulu kita belajar papi. Ya kita terima warisan loh. Warisan apa? Tadi kita bilang, kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan berkat. Ya, saudara begitu kaya. Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin, jangan mau dikadalin oleh siapa. Ya, jangan mau. Nah, Tuhan spesial. Ya, kita nih sebenarnya jemaat luar biasa. Tuhan kasih kita boleh belajar Mazmur. Revelation, Wahyu. Bilang Wahyu. Ya, Revelation. Kita juga di situ kan tadi kan, berkuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Yang baru dengar, hafalin. Ya. Itu ada di mana Pak? Itu ada di Wahyu 5:12. Ya, Yesus anak domba Allah layak menerima kuasa dan kekayaan.
hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Ya, kalau di Indonesia dan puji-pujian, tapi blessing, ya, blessing itu berkat. Ya, supaya kita tahu, hey, kalau kita terima berkat, karena apa? Karena di Galatia 3 ayat 13 ini, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Ya, ada tertulis terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Ada tertulis, ya, sampai di perjanjian ada, ya, benar Alkitab. Tertulis, Yesus mati di kayu salib, bukan kebetulan, mengambil kutuk, ya, tergantung di tree, di pohon. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup di bawah berkat. Nggak ada double talk, nggak ada kualifikasi apapun juga selain kualifikasi Yesus. Amin. Halo, amin. Ya, nggak ada. Jangan pernah kalau itu. Makanya tadi saya bilang, Yesus bilang, enak aja lo. Lu dari dulu juga keluarga miskin. Lu kayak kan bangkrut, bapak lu miskin. Misalnya, hey, iblis, lu bukan imam, yang imam gua. Saya diberkati. Selesai perbantahan. Ya, imam yang menang. Amin. Ya, saudara imam. Nah, saya ingat, ya, kalau kita ini kalau di Wahyu biasanya orang kalau dengar Revelation gitu ya, Wahyu, di kitab Wahyu paling akhir, wah ini mah serem, ya, ini mah penghukuman. Terus kalau ini, wah ini tentang ini Rusia atau tentang ini penghukuman, ya kan? 666 loh, 666, ya, antikris. Orang lebih senang ke situ, ini aneh tuh, ya. Pas kita lihat 666 gitu ya, nanti dicap di tangan kanan, di jidat, ya. Terus kita bilang gini, hati-hati lu, jangan gini. Kita itu beritanya itu seolah berita serem, ya. Dibilang benar, tapi persoalannya kita cakap untuk memisahkan apa yang sesuai dengan konteksnya, ya. Maksudnya gini, kita di dalam Kristus gak dihukum lagi, ya, di luar Kristus dihukum, misalnya, ya. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, itu penuh dengan simbol. Sama-sama bilang simbol, ya. Padahal kita bilang, wah itu ada gulungan kitab tuh. Kita ngomongin yang gini aja, masih banyak lah, masih kaya, ya. Kita ngomongin, udah pernah kita ngomongin di sini, ya, yang udah pernah kita bicarakan di sini, ya. Yang belum, wah Pak, saya belum dengar Pak. Ya makanya jangan entar ke gereja, ya, di gereja lagi. Kenapa? Thomas ketinggalan seminggu, udah beda. Gue nggak percaya lah sama Yesus kalau gue nggak colok tangannya, lambungnya. Kenapa? Dia cuma 1 minggu nggak ke gereja, dia nggak hadir gitu ya. Waduh, dia lupa. Ya, tapi bukannya nyindir Pak, saya lupa menyindir saya. Bukan ya. Artinya gini, nggak ada dihukum, ya, nggak dihukum. Cuman kita tuh, oh iya, ketinggalan, ya. Kita nggak ngerti. Misalnya, oh ada gulungan kitab tuh isinya, kenapa ya sih? Si Yohanes nangis-nangis. Kalau penghukuman semua, Meterai 1 penghukuman, Meterai 2 penghukuman, Meterai 3 penghukuman. Kalau penghukuman semua, ngapain disuruh dibuka? Pak, kata pastor begini, kalau saya jadi Yohanes, kalau nggak tahu apa tiap kali penghukuman hanya buat penghukuman buat kita, Tuhan jangan dibuka. Ya, jangan dibuka dong, benar nggak? Ya, tetapi kita mengerti di sini. Oh iya, hukuman bagi orang yang di luar Kristus. Ya, di dalam Kristus apa? Gulungan kitab itu tertulis semua tentang apa yang Yesus tulis dalam buat kehidupan kita. Amin. Apa yang Bapak kita tulis buat kehidupan kita. Luar biasa nggak? Luar biasa. Karena itu kita dengar apa? Dengar apa yang Tuhan tulis, yaitu Yesus sendiri. Dia tulis di roh kita. Dia tulis di daging roh kita tentang Yesus dalam hidup kita. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ngarang iman dalam hidup kita, dia the author dan the finisher of our faith. Dia penulis dan penyelesai dari iman kita, nulis di roh di dalam kita. Kira-kira pakai, ntar lu ada kecelakaan tanggal segini, nanti umur 45 lu sakit ini mati, gitu-gitu nggak? Nggak akan bener. Ya, saya ingat tuh dulu tuh pernah ke dokter
dokter biasa, dokter mata di Jakarta. Terus ternyata nggak tahu, ternyata dia penyebab begitu. Terus dia sambil periksa, akhirnya dia pakai ngomong kayak seolah-olah kayak dukun gitu. Pak, Bapak hati-hati nanti umur 45 ya. Dulu ya, saya sebelum 45 kayaknya. Ya mestinya ya. Nanti Bapak masih sakit, mengalami gini, nanti begini. Saya bilang ini udah deh, jangan pernah ke dokternya kayak gini lagi. Ya, bukan ke dukun, saya ke dokter mata, dokter. Cuman maksudnya gini, iblis berusaha menulis, ya, dia bukan imam. Amin. Yesus imam matrajani, ya, dia di dalam kita. Nah, makanya kita di Grace ini, di NCC, ya, di GCB, kita itu cinta akan firman Tuhan. Sama-sama kalian cinta akan firman Tuhan. Ya, cinta bilang. Kan tadi ngomong, Yesusku cinta kan, Yesusku cinta, Yesusku cinta. Yesus adalah firman Tuhan, amin. Yesus adalah firman, ya. Karena itu kita didelapi. Oh, kita tahu anak domba, Yesus tuh. Oh, anak domba yang disembelih, Yesus domba Paskah. Wah, kita makan tuh. Kita mengerti simbol-simbol, amin. Halo, amin. Ya, kita mengerti. Oh, anak darah itu Israel, anak darah Israel. Ya, jadi waktu bilang anak darah, 5 diangkat, 5 enggak. Oh, bukan kita. Bukan gereja ya. Ini 50%, 50% diangkat. Bagian sini kagak. Enggak ada. Semua Yesus never leave us, never forsake us. Amin. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Kalau Yesus diangkat, roh diangkat, kita ngikut nggak? Ikut, nggak ada urusan. Ya, ikut. Ya, kita ngerti simbol-simbol. Ya, nanti kita lihat di kitab Wahyu, kita makin lama semakin pinter. Saya nggak bilang kita expert lah ya. Pastor Phil jauh lebih expert. Dia banyak gitu ya, dilihatkan. Saya juga belajar. Ya, oh iya, kuda merah, kuda hitam. Oh ini tuh kuda merah tuh, kuda putih. False doctrine. Karena kita punya panji-panji Tuhan, ya. Kita apa Pak? Kita Matius misalnya. Jelas, ya. Oh, karena ada panji Tuhan ini, setan mau datang ya jungkir balik dia, ya, jungkir balik. Nah itulah hebatnya. Oh kita lihat, oh simbol-simbol itu mengerti kita, ya. Nah. Ajaibnya memang dalam, kalau sudah baca Alkitab saudara, Wahyu 1 ayat 1 bilang ini, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servant. Ya, pewahyuan tentang Yesus Kristus. Sama katakan pewahyuan tentang Yesus Kristus. Ya, jadi kitab Wahyu itu adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus. Selesai. Ya, jadi waktu kita lihat beda ya. Kita bukan cari-cari 666 lo, ya kan? Sekarang kemarin saya ke ini nih, si Sheila tanya, tapi kenapa dicap? Kemarin ke Sukamiskin, ngunjungin teman dia dicap. Kenapa? Masuk penjara, ya? Saya masuk penjara bukan di penjara, bukan, karena ngunjungin, ya. Banyak ternyata anak-anak ITB yang udah jadi kepala ini, ya terjatuh, ya. Karena korupsi ini. Ya, kemarin salah satu kepala Telkom tuh apa, waktu IM3 di mana berhubungan, kena 8 tahun. Direktur Merpati, itu angkatan 83 yang kita kunjungin, ya, dicap supaya Pak dilihat, ya. Nah, jadi saya mau ngomong apa ya? Saya mau ngomong bahwa semua tanda-tanda, simbol-simbol di kitab Wahyu, ya. Saya mau ngomong gini sih sebenarnya. Kenapa kita dikasih di Wahyu 13 ya? Nyinggung 666 itu kalau dikasih chips katanya di tangan kanan, di dahi, ya. Kita jangan lihat itunya. Artinya gini. Ngomongnya nggak boleh salah ya. Nah, tangan ini adalah tentang kekuatan, betul kan? Ya, kalau dahi ini tentang pikiran, betul kan? Ya, kalau di dunia bisnis atau di dunia kantor, blue collar and white collar. Ya, blue collar worker itu artinya pekerja yang buruh, yang kerja.
ya kan? Kekuatan fisik. Kalau white collar itu kekuatan pikiran, kan? Pernah dengar nggak white collar crime misalnya? Pernah nggak kejahatan kerah putih? Pernah dengar? Nah ya, artinya kejahatan yang keluar. Jadi misalnya dia nggak nyolong nih di BCA, tapi bagaimana dia main di pakai internet, dia masukin apa dia ada namanya itu? Kalau di hack, nah, atau di hack dia apa dia? Hah? Dia di hack. Saya ngerti bahasa Inggris, ya. Bisa transfer sendiri misalnya. Itu nggak bisa kejahatan kekuatan fisik, enggak, kekuatan otak, ya. Nah, saudara tahu segala konsep-konsep kekuatan fisik, kekuatan otak, ketika orang itu diinjek sama iblis, lu harus kerja keras, lu harus kerja pintar, lu harus gini. Itu semua itu sama aja dikasih tanda sama musuh. Ya, jadi gini maksudnya. Ketika kita dalam kehidupan kita itu mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, sebenarnya itulah yang disebut dimasukin. Ya, dimasukin tanda 66, tanda manusia. Ya. Coba nanti kalau termasuk Pak, nanti pas kita cek, pas kita pasang, iya sama lah, termasuk. Cuman kita mesti mengerti yang lebih dalam, simbol. Ya. Belum ngerti, ya kita terusin dulu. Nanti kita akan lihat jelas, ya. Jadi ini tentang revelation of Jesus Christ di kitab Wahyu, ya. Jadi saudara, kita mulai karena waktu kita lihat Wahyu 1 ayat 3 aja, berbahagialah orang yang menyampaikan kitab Wahyu ini, yang kita mau dengerin kitab Wahyu ini. Ya, kalau yang dengerin bisa gini. Saudara tahu nggak? Belum tentu diangkat nih, lihat nih Wahyu segini. Nanti kena ini kalau udah kena misalnya apa tuh? Materai ke-6, kiamat. Ya terus semua takut gitu ya. Saudara, di kitab Wahyu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi, betul. Ya, kita udah di ujung, ya. Ujungnya sampai mana saya nggak tahu. Cuman ya kita tahu, ya. Waktu kita ngerti kita di bawah kasih karunia, kita konsisten di bawah tidak ada lagi penghukuman, kita di dalam Kristus, kita melihat Kristus, amin. Ya, nah nanti kita akan lihat bagaimana kita dikasih tanda di dahi kita. Dan ditandanya apa? Nah kita lihat, ya. Kita ditandain, ya. Kalau kayak sapi itu dicap, cep, ya. Kalau kita ini kita warga negara surga. Kita di bumi, kita bilang kamu ambasador, kamu diplomat, ya. Kalau kita mobil diplomat di Indonesia, saya orang Amerika, itu ada CD namanya, Corps Diplomatik. Gak kena hukum ini nggak? Gak kena undang-undang Indonesia, ya. Dijagai, dilindungi, dipelihara, kira-kira begitu oleh negara asalnya. Amin. Ya, karena ada tanda, ya. Nah, saudara bayangkan, saudara Tuhan Yesus bilang ini di Yohanes 17 bilang ini, kamu bukan dari dunia ini. Kamu dari surga. Ya, kita terima aja dulu. Saya ini bukan dari dunia ini, ya. Saya ini berkelana di dunia ini. Kita ini ada tanda. Nah, seperti itu. Intinya itu dulu, ya. Kita pegang dulu, nanti kita jalani. Ya. Nah, jadi di kitab Wahyu itu simbol-simbol, ya. Kita cakap tentang Alkitab, menerangkan Alkitab. Semakin kita akan duduk di tempat ini, atau kita dengerin Pastor Prince, ya, atau baca-baca bukunya, kita makin ngerti. Oh iya, simbol-simbol, ya. Waktu itu kita belajar gini. Oh, kita harus cakap memisahkan mana yang ini buat to Jews atau for us to learn, ya, untuk bagi kita bisa belajar, tapi bukan to kita misalnya. Ya, itu harus jelas. Masa kita bilang gini? Jadi di Alkitab itu kita jelas bisa melihat, oh iya ngerti lah, ya. Misalnya kayak tadi, ya mau usah diulang lagi, ya. Saya kejauhan ulangnya. Cuman makin lama kita makin cakap, ya, makin cakap, ya. Jadi Wahyu tentang Yesus Kristus, sekali katakan Wahyu tentang Yesus Kristus. Ya, itu di Wahyu 1 ayat 1a itu saudara bisa baca. Wahyu tentang Yesus Kristus, pegang dan benar. Ya, dan berbahagialah waktu kita belajar. Kita mau berbahagia, amin. Ya, tapi kalau kita meningkatkan kitab Wahyu,
Terus cuma pulangnya gini, mati lo, udah sangka kalah berapa nih mati lo kita. Saudara nggak begitu ceritanya, ya. Jadi Yesus udah dilihat, ya, si Yohanes di Pulau Patmos lihat Yesus pakai girdot dari emas, berarti dia melayani kita terus. Dia pegang 7 bintang. 7 bintang itu apa? 7 jemaat, ya kan? Matanya sebagai nyala api, lidahnya pedang, kita tahu pedang firman, nyala api pakai Roh Kudus tuh. Ya, simbol-simbol, ya. Simbol tentang apa nih? Kaki dia. Kaki dia. Pak Sofi pernah khotbahkan kan ya? Itu tentang di Proverbs tuh ya, yang misal tentang kesembuhan, roh, semua simbol. Waktu kita expert, coba kita lihat pokoknya, nggak ada penghukuman. Amin, ya. Siapa bertelinga hendak mendengar. Yang nggak bertelinga mah orang yang nggak mau dengar. Kita mendengar. Kita dibawa Grace, hearing. Dengar. Jangan lupa apa? Kita akan masuk dan menduduki negeri rest Tuhan. Ya, kita akan masuk. Ya, tapi ada raksasa. Kita telan mereka raksasa. Karena apa? Karena hearing kita benar. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi kita terusin aja. Ya, nah, ya kita bicara. Oh ya, sorry. Ya. Nah, kita udah belajar kemarin Wahyu 5, Wahyu 4 ya. Kemudian kita ini tanda apa? Ya, kita baca sama-sama. Wahyu 14 ayat 1, 3, 4. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapaknya. Ya. Bahasa Inggrisnya cuma ditulis having his father's name written in their foreheads. Di dalam dahi mereka tertulis nama Bapa. Makanya kita bilang Aba Bapa itu saudara dikasih si, ya. Artinya apa? Oh, kita ngerti di dalam setiap pemikiran kita bekerja, kita belajar, kita hidup, ada masalah keluarga, ada apa? Kita tahu yang paling depan itu adalah Bapa kita mengasihi kita. Amin. Dia Bapa kita yang mencintai anaknya. Ya. Jadi di dalam setiap waktu kita berumur, waktu apa? Oh, kita tahu kita hidup di bawah kasih karunia perjanjian baru, di mana Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas. Itu Bapa kita yang mencintai. Udah ngerti? Ya? Karena itu kalau orang pikir, enggak, lu harus kerja keras, lu harus lakukan ini, kita ingat ya, no more striving because I've been forgiven, I am the righteousness of God in Christ, made forever, righteous and whole. Ya? Oh, kenapa? Karena dia jadikan anaknya itu terkutuk di kayu salib, terkutuk di kayu salib, ya, menjadi kutuk di kayu salib, supaya kita jadi anak, dilahirkan kembali dari air dan roh. Bayangin kan, jadi anak kami dimeteraikan dengan Roh Kudus selama-lamanya. Oh, jadinya bolak-balik situ, Pak. Iya, ya. Tapi waktu kita mengerti, ya, supaya nanti kita ngerti kenapa kita ditandai Cak, nama Bapak, ya. Jadi gini, nanti akhirnya kehidupan kita nggak takut lagi. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kenapa? Nama Bapak kita di dahi kita ditulis, ya. And I look and lo, ya. Ini lo ini marganya si Lili nih, lo Lili. Lili, ya. Lo lihat gitu ya, hey atau apalah ya, seringkali gitu ya. A lamb stood on the Mount Zion, ya. Jadi anak domba Yesus itu berdiri. Lihat anak domba berdiri di tengah-tengah. Ya, sudah menang. Ya. Kalau dia tergeletak, dia belum menang, ya. Dia berdiri, sudah menang. Singa dari Yehuda sudah menang. Berdiri. Ya. Stand.
Yang di bawah apa? Iblis yang di, ya. Diberdiri di mana? Di Gunung Sion, bukan di Gunung Sinai. Harus ini ya, harus Allah di Gunung Sinai memberikan 10 perintah Allah dan turunannya 613 peraturan, ketetapan dan hukum, hanya menghukum, ya. Manusia di bawah hukum, di bawah kutuk, terkutuklah orang di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia gagal. Ya, kita udah belajar sering, ya. Tuhan pindah udah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Di Gunung Sion apa? Saya kerjakan semua. Saya mati untuk kamu, saya mati bagimu. Sudah selesai. Ya, Yesus dikatakan makanya di Gunung Sion. Sion. Kita udah belajar di Galatia 4, ya. Kita anak perempuan merdeka. Gunung Sinai, Gunung Sion. Ya, bisa jadi bilang Allah udah pindah gunung. Gunung Sion. Ya. Nggak ada, jangan mau di tengah-tengah. Tengah-tengahnya Pak, saya mau tengah-tengahnya. Padang gurun. Iya. Mau ngapain? Gunung Sion. Ya. Sama-sama katakan Gunung Sion. Ya, supaya jelas. Ya. Karena Allah yang sendiri yang ngomong, ya. 140.000 orang, ya. Artinya apa? 12. Angka Tuhan kan simbolik kan? Tadi simbol kan? 12 suku Israel, 12 rasul, 24 tua-tua, 12. Sedang ini simbolnya makin lama kita ngerti. Ya, 12 Jews, 12 non-Jews. Ya. 12 ke 12 berapa? 144. Ya, benar kan nih? 144? Benar, you don't say, ya. Dan ribu artinya apa? Kita lihat di simbol di Alkitab. Ya. Ribuan, ya. Domba-domba Tuhan di ribu bukit, ya. Itu artinya apa? Gak terhitung. Sama-sama katakan gak terhitung. Nah, ragu-ragu. Tak terhitung. Ya, banyak. Jadi di Alkitab kita makin lama ngerti. Kalau dibilang beribu, itu tuh udah istilahnya banyak deh, gitu lah kira-kira, ya. 144 artinya apa? Jews, Gentiles, Yahudi, non-Yahudi, yang percaya Yesus, semua itu bersama-sama, ya. Yesus, di apa? Di gereja, ya. Di sini siapa yang orang Yahudi? Saya Melkisedek. Mika, nggak ya namanya doang. Maksudnya kita ini Jews and Gentiles di dalam satu kesatuan, ya, yaitu gereja Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat, karena kita mulai mengerti simbol-simbol dari Alkitab, kita ngerti, maksudnya gitu. Ya. Dan apa yang ditulis oleh Tuhan, ya. Jadi di gereja tak terhitung, nama Bapa Dediga, ya, ditulis di dahi. Saudara udah dicap, saudara milik Panglima Bala Tentara, saudara milik raja segala raja. Ya, kalau dulu budak dibeli zaman-zaman ancient, ya, zaman-zaman kuno, dicap. Jadi kita ini nggak mungkin. Kalau kita ngerti, berarti waktu kita makan terus, Tuhan Bapa, dia Bapa yang baik, kita dengerin makan Yesus. Ya udah, kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Cuman kalau orang yang nggak mau percaya Yesus, nggak di dalam Yesus, dia hidup dengan apa? Dari cap iblis ke cap iblis. Kalau dia nggak mengandalkan kekuatannya, dia ngandelin pikirannya sendiri. Ya, begitu. Ya kan, teman saya mungkin dia kaya dan semuanya, terus dia bilang gini, udah ada ragunya, stres kali ya. Jadi semua orang tuh begitulah kurang lebih, ya. Dan kita nggak begitu. Kita diberi simbol tanda yang lain, mark, ya. Nah, kita mau lihat di Perjanjian Lama juga ada, ya. Kita lihat bagaimana ditandai untuk dilindungi. Yeskiel 9, ya, ayat 2.
Saya baca aja biar cepat ya. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas dan menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Jadi ada pemukul, ada penghukuman. Ada, ya. Satu orang di antara mereka berpakaian lena diisi dengan alat penulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Jadi masuk mulai dari bait Allah nih, ada mesbah tembaga di luar ya. Dan di sini ada 6 orang laki-laki. Ya, terus yang satu ada alat penulis. Ya kalau dulu alat penulis itu tabung tinta dari tanduk dan bulu. Ya, nah alat penulis buat apa? Ya, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas perut dari tempatnya semula. Ya, orang Israel tidak melakukan lagi dengan betul ya di bait Allah berzina dan segala macam. Ya, dan Roh Allah menyingkir. Ya, kalau Pastor Ben selalu bilang gini, kalau Roh Kudus, kalau kita dulu kita diajarinnya, lu berisik sih, ya ada yang tidur sih, makanya Roh Kudus cepat pergi itu. Enggak, Roh Kudus itu lambat untuk pergi. Ya, dia begitu mencintai kita sebenarnya, menahan. Ya, tetapi ada, ya, sehingga kita lihat Tuhan sudah mulai beralih dari bait Allah yang bangunan kepada bait Allah yang gini, yang daging nih. Ya, kita lihat peralihannya. Nah, waktu mereka itu kejadiannya, ya, dia memanggil orang yang berpakaian lena dan mempunyai alat tulis. Ya, he called the man clothed with linen, which has a writer's inkhorn in his side. Ya, ada inkhorn yang di ini, ya, inkhorn tanduk tinta. Ya, firman Allah Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Manusia dengan bait Allah buatan manusia sebenarnya hanya gambaran tentang Yesus, ya, karena hidup mau di bawah hukum Taurat, nggak sanggup. Akhirnya terima Pak, mau nggak mau terima di bawah tutup. Ya, nggak mau hukum itu harus dilakukan, ya kan? Nah, tetapi ada orang-orang yang dipisahkan, diberi tanda. Nah, sekarang kita lihat inkhornnya dulu ya. Inkhorn ini, ya, jadi ini ada bulu buat ballpointnya, tulisnya, dan ini tanduk tintanya, ada tempat buat tali. Ya, namanya keset, bahasa bukan keset ini ya. Keset namanya inkhorn ini. Properly a cup, an ink stand inkhorn. Ya, kita lihat ada simbol tanduk, minyak. Wah, ini Roh Kudus nih. Ya, jadi ada tinta Roh Kudus, ada yang menulis. Oh, kita saudara Kristus. Nanti kita akan lihat seperti itu. Oh, tulis. Saya bicara nih terus tiap minggu. Tentang apa? Tentang Yesus. Nulis nih di dalam hati saudara nih. Misalnya, Jeffrey kalau lagi masalah bilang, I am the righteous of God in Christ, Melody. Berarti udah tertuliskan di hatinya kan? Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Mika pulang, by grace. Kenapa? Tadi ada gini. Aku bilang aja, grace. Ada itu yang kita tulis. Yesus kasih tulis semua. Kita surat tertulis. Nanti kita akan lihat, ya. Sudah lihat nggak? Ya. Jadi waktu Tuhan bilang Tuhan kasih tanda, kasih dia tulis. Itu benar-benar kalau iblis lihat gini, mati tuh kalau lihat orang kayak gini. Waktu dia tuh, dia cuma samping kan? Wah, lu kan bapak lu sakit jantung, lu juga mati sakit jantung. Itu bilang, lu bukan imam des, yang imam gue imam aja nih, gue nggak akan sakit jantung karena Kristus tidak sakit jantung, gue tidak sakit jantung. Selesai nggak? Selesai. Contoh itu ya, contoh praktis. Contoh praktis. Ya, miskin lu, enggak. Gua menerima apa yang Yesus layak terima di surga. Saudara udah ditulis kan di hati saudara kan? Ditulis tuh. Makanya makin banyak makin kita menikmati Yesus, ya. Nah, ayat 6-nya bilang apa? Dikecualikan, tidak boleh disinggung. Bilang, dikecualikan, tidak boleh disinggung. Kurang keras. Saudara nggak bisa disinggung sama siapapun, sama penyakit apapun, sama kutuk apapun yang di dunia ini.
Loh, Pak Melki bisa ngomongnya dari mana? Loh, saya baca di Alkitab kok. Ya, Tuhan itu membenci penyakit. Tuhan itu membenci maut. Maut dibilang musuhnya, penyakit dibilang musuhnya. Terus apa? Dan musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Selesai ya? Selesai. Selesai. Ya. Artinya apa? Yang waktu kita ditulis kita tahu, kita nggak bisa dikadalin lagi. Nggak bisa. Ya itu contoh praktis ya. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil, perempuan, bunuh musnahkan. Saudara, waktu kayak gini, kuda hitam, kuda putih, penghukuman, nggak pandang bulu. Ya kita lihat di dunia ini sekarang. Wah gila tuh ISIS tuh, anak bayi, orang hamil, main gantung aja, main potong aja, main gini aja. Saya nggak bilang, wah mereka gini. Saya nggak mau menghakimi siapa. Cuma kita mau tahu gini, kita bisa nggak digituin? Nggak bisa. Amin. Amin. Ya saya udah berapa kali ngomong gini. Nggak bisa. Makanya mulut kita bilang, Papa ngumpet Pak, kenapa? Siasat datang Pak, kenapa? Preman tuh Pak, preman di dia Pak. Wah, minta duit tuh Pak, mukanya juga lagi mabok. Siasat preman, ini rumah gue. Panggil siasat ke dia. Sek, duduk. Naon Sek? Wah, iya. Wah, saya mau cerita ya, sok cerita Sek. Saya ini pelakuan, bla bla bla. Udah Sek. Ada lagi nggak Sek? Minum, kasih minum, siasat kasih minum. Minum Sek, cerita lagi. Lama-lama ceritanya habis. Ya kan? Ceritanya habis. Saya punya anak nggak Sek? Wah, udah anak perempuan saya. Mukanya beda. Ya kan? Anak saya sekolah Pak. Mukanya udah lebih lembut Pak. Sek, hari anak mana Sek? Jadi kayak mana? Gimana Sek? Pokulah bahasa kalabataka. Bahasa roh dia. Maksudnya dia kagak mau anaknya jadi preman kayak dia. Nggak mau. Orang jahat nggak mau anaknya jadi penjahat. Ya tapi Pak, anak saya sakit Pak. Bapak harus kasih duit kira-kira gitu ya. Sakit Sek. Saya doain boleh nggak? Ya boleh lah. Oh doain. Amin. Nangis dia. Pak, saya Pak ke pabrik, ke itu paling dilempar duit diusir Pak saya. Sama Bapak saya didoain. Saya punten Pak, permisi. Saya keluar. Kasih 50.000, saya buat anak saya. Saudara, kita yang nentuin. Ya kan? Kita mau diusir dari rumah kita. Kalau kata Martin, kalau mau motornya diakui sama tukang parkir, motor saya. Nggak bisa di motor saya. Ngerti nggak saudara? Amin? Ya? Saudara kita berkatakan loh. Ya? Kita ngomong. Nggak bisa. Saya yang Imam Atrajani. Kamu bukan. Kamu dari mana imannya? Yesus. Ya? Tetapi semua orang yang ditandai huruf T itu jangan singgung. Jadi emang ada tetapi. Saudara kita, ada yang ditandain ya. Kita gitu. Ini saudara, bukan lu. Tadi kita lihat, ya. Lalu mulailah tempat kudusku. Nah ini kan perjanjian lama, jadi hukuman, ya. Mulai dari tua-tua sampai yang berada di bait suci. Ya, cuman kita mau lihat huruf T ini ta, emak, by implication a signature, desired, mak, ya. Tetapi jangan datang menyentuh near anyone who is the mak. Ya ada mak. Mak ini di bahasa Indonesia diterjemahnya huruf T. Ya. Tapi benar juga, ya. T. Ya. T. Salib. Ya. Kata yang diterjemahkan dengan T dalam terjemahan LAI-TB, penyanyi baru LAI dari kita, ya, buku Alkitab tidak, terjemahan bebas terhadap apa ya, adalah berasal dari kata Ibrani taf, artinya tanda, dan oleh King James Version diterjemahkan sebagai kata mark. Ya, aksara Ibrani taf, Indonesianya T, bentuk kunonya adalah seperti sebuah salib, ya sama seperti T. Makanya bahasa Indonesia diterjemahnya T. Ya, nama bapak kita, oh nyambung semua, ya.
saudara ditandai, saudara ditulis di hati Jehova. Ya karena itu kita ngerti, oh apa yang kita dengar, kita hidupi di hati. Ya, jangan kita cuma dengar, kayak orang 10 pengintai, dengar, sampai ketika ketemu raksasa, kita dimakan sama mereka. Itu nggak dengar namanya, ya, nggak mendengarkan. Ya, kalian pergi juga sama Yosua, raksasa, asik, ya kan, rumahnya gede, kebun anggurnya gede, sumurnya gede, hebat Tuhan, ya kan. Dia mau kasih kita, maksud dia sediain dulu raksasa supaya rumah kita nanti gede. Beda kan? Beda. Nanti kita belalang dimakan dia, enggak, dia yang kita makan. Ya, buktinya apa? Kalian sehat, kuat, ya, menerima semua warisan Tuhan dengan apa? Karena dia makan roti firman Tuhan. Jadi kita, wah makin lama makin belajar, wah makin lama makin interest, ya, makin lama makin, waduh, mengangenin nih. Apalagi Tuhan, apalagi yang hebatnya Tuhan Yesus, apalagi, ya. Jadi di dahi orang yang percaya berbentuk huruf T, mereka dibebaskan dari hukuman karena perlindungan Yahweh, ya, karena perlindungan. Sudah ditandai. Korps diplomatik CD 12 misalnya, atau negara mana, ya. Saudara nggak kena hukum di negara Indonesia, tapi dilindungi oleh hukum. Nah, ditandai untuk dilindungi. Nah, jadi pada saat itu kebenaran Israel terangkat di atas Pero, tempat semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat penulis di tangannya, inghorn. Ya, jadi Tuhan meninggalkan bait suci, ya, bukan kita. Kalau kita diberikan Roh Kudus, ya, inghorn, Roh Kudus, yang itu ditinggalkan, mana bait suci? Nah, ngomong-ngomong gini, waktu bait suci itu yang terakhir itu diruntuhkan, di mana nggak ada satu bata di atas bata setelah Yesus mati di kayu salib, itu kalau nggak salah tahun 70 AD, ya, 70 ya benar ya, 70 ya. Itu orang-orang Yahudi, kan orang Romawi masuk, mau melindungi, baik, ya, cuma orang-orang Kristen tahu firman Tuhan. Kalau kamu dengar data pembinasa begini-gini, lari ke gunung katanya. Orang-orang Kristen lari ke gunung. Ya, mereka hidup dilindungi. Sama-sama katakan dilindungi. Ya, saudara, Tuhan gimana ya Tuhan? Ekonomi buruk terus nih, begini terus, ini begini. Saudara dilindungi, saya nggak tahu gimana. Bulan-bulan saya bilang jangan pernah tahan, itu kan. Ya boleh sih nanya, Tuhan gimana caranya? Boleh aja. Ya cuma maksudnya, gimana bisa sembuh? Udah stadium 5, stadium ini, gimana? Mustahil kan? Udah tunggu waktu kan? Ya nggak bisa jelasin saya. Gimana 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang misalnya. Haunya, ya waktu kita bilang ini raja berkata, hei mimbar pindah, dia pindah, malaikat itu pindahin, ya bahkan kita mengerti sekarang Tuhan Yesus yang pindahin atau apapun, ya kayak wah jadi loh, wah tetap makan loh, wah tetap dilindungi, ya. Saya suka surprise kalau Mika pulang dari kuliah sekarang. Grace, aku teh mestinya dikurangi nilainya. Grace, pas kerjain di kelas masih bisa selesai misalnya begitu. Banyak sih kesaksiannya. Nah, saya pikir apa bedanya nih kamu, saya sama saudara sama semua? Ya, wah Grace loh, mestinya kelakar enggak? Ya kan, mestinya apa ini? Nah ini, mesti gini. Tadi dia cerita mau ke sini. Nah, ini bukan 70 AD, tahun 1977. Di pulau apa tuh ya? Di negara Spanyol ada pulau yang diributin. Nah, di pulau itu sebenarnya tempat turis datang. Ya, dan ini crash of the Century. Tabrakan antara Boeing 747 dengan Boeing 747. Nah, kenapa bisa terjadi? Boeing 747 KLM sama Boeing 747 PAN Amerika ya. Jadi karena ada masalah politik di pulau itu, bandara diledakin. Cider, ya katanya seorang Spanyol, ada orang Spanyol mau ambil pulau itu.
Loh, itu nggak mau diambil oleh Spanyol, ya. Tapi oke lah. Sehingga waktu ada pesawat PNM sama pesawat KLM mau masuk, mereka harus masuk mendarat di pulau dekatnya, yang bukan bandara yang bisa landasannya untuk pesawat besar. Ya, jadi pesawat kecil. Karena memang bukan buat itu tadinya, tapi ya kepaksa dia mendarat darurat. Balik lagi jauh ke Amerika atau ke Belanda, ya KLM mendarat di situ. Mereka mendarat. Nah, ini kisahnya singkat cerita ya, saya nggak cerita panjang. Sudah bisa lihat aja. Crash of the Century kata Mika. Lihat di Google, ya udah nanti. Ya, saya dengar dari dia. Ya, dan ini singkat aja. Jadi pilot KLM itu kena time apa namanya? Flight time, ya. Jadi mesti buru-buru karena mereka flight time katanya. Mereka harus balik lagi atau gitu. Jadi mereka yuk kita harus berangkat deh, isi penuh. Jadi satu pilot yang seniornya ini punya co-pilot yang dulu dapat license pilotnya tuh dari dia, ya. Jadi pilot yang senior bilang gini, isi penuh. Oh, Pak, nanti di sana aja Pak kita isi penuh. Bensin. Enggak. Autur. Beli di sini, ya kan? Pokoknya kira-kira gitu. Akhirnya itu pesawat KLM dipenuhin. Nah, waktu mereka ceritanya mereka mesti ke pulau yang benernya kan. Tetapi ada satu orang katanya. Ada satu orang dia dapat prompting. Ini nggak disebut orang Kristen karena di sini ya. Dia cuma merasa gini, kayaknya gue ditunggu di sini aja deh, nggak mau ikut ke pulau yang itu. Ya, dia udah bayar pesawat. Dia ajak temannya dua sebenarnya. Kita turun di sini aja, turun di sini yuk. Nggak mau udah bayar pesawat ya. Bahkan ada satu keluarga anaknya hilang karena mereka tuh sebenarnya kan bukan mendarat darurat, mendarat kepaksa kan. Jadi di bandara anaknya hilang. Nah itu dicari kan. Sebenarnya mereka juga harusnya nggak ikut di KLM yang akan berangkat lagi sebenarnya. Ya, tapi sama petugas airport nyesel gue nemuin itu orang, ya, sehingga mereka naik. Singkat cerita kan kecelakaan kan. Nah, singkat cerita pesawat PNM juga buru-buru dan orang petugas menaranya itu nggak terlalu pandai bahasa Inggrisnya. Ya, dia harus keluar gate 3 ya, runway 3. Dia dengernya first sama 3 mungkin first sama third jadi ngebilet. Tapi karena dia pikir nggak boleh ke third, nggak boleh ke 3, dia ke 4. Pokoknya singkat cerita gini, dia keluar, ini naik dan kena kepalanya. Ya, pesawat yang di darat PNM kena sama KLM. Yang KLM itu mati semua kecuali satu orang. Ya. Nah, sudah. Dan mestinya satu keluarga dengan 4 orang, tetapi ketemu jadi harus naik, mati, dan hanya di upper deck yang pesawat PNM. Ya, pesawat itu kan Boeing 747 ada yang kelas atas, itu yang mati. Ya, tapi juga di ini banyak yang patah kaki. Coba poinnya gini, saya bisa ada satu orang yang selamat dari crash of the century. Kenapa? Rasanya gue nggak sejahtera nih, gue nggak mau naik lagi. Nah, intinya apa? Saudara sadar Roh Kudus, sudah dipimpin Roh Kudus, sudah dipelihara Roh Kudus, sudah dijagai, sudah ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, kemanapun. Never leave us, never forsake us. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita dan melupakan kita. Amin. Ya, saudara udah ditandai seluruh backup surga untuk saudara dan saya. Ya, luar biasa ya. Jadi firman Tuhan berjalanlah di tengah-tengah Yerusalem, tulisan huruf T, ya. Jadi ditandai dengan salib. Ya, saya cepat-cepat aja ya. Dan mereka yang lainnya, aku mendengar dia, ikutilah dia dari belakang dari kota itu, pukullah sampai mati, jangan rasa saya. Jadi penghukuman itu benar-benar terjadi. Yang orang teruna dan itu semua. Tetapi yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, ya. Ditandai dengan salib itu tidak boleh singgung. Jadi saya udah ngomong nih berkali-kali. Ya, urusan grace itu urusan hidup mati. Ya, bukan aku takut, bukan. Grace itu semua qualified. Cuma-cuma, nggak usah diusahakan, tapi mau diterima. Ya, amin. Dan yang kita terima itu Yesus.
salib. Ya, akhirnya. Bapak balik sini lagi. Bapak dulu. Sebentar. Ya, ditandai. Nih, sama orang katanya malaikat. Ya, tapi saya percaya juga Paulus bilang kami menulis. Saudara ceritain ceritain kabar baik, tulis di hati teman saudara. Waktu orang terima Injil, orang terima tanda itu apa Roh Kudus berterang. Ya, nggak ada yang bisa dilanggar. Ya, lihat orang berpakaian lenan itu yang mempunyai alat penulis di sisinya memberi laporan. Katanya aku telah kerjakan seperti yang kau perintahkan. Sudah kerjaan Tuhan semua, ya. Ya, sama seperti tanduk minyak urapan. Sama tuh. Ya, waktu Daud diurapi. 1 Samuel 16 ayat 13. Ya. Ya, diurapi. Dan waktu dia diurapi, maka sejak itu roh Allah berkuasa. Ya. Jadi waktu kita ditandai, ya, luar biasa ya. Kita lihat terus. Surat pujian, 2 Korintus 3 ayat 1-4. Adakah kami mulai memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu dari kamu? Ya, bukan kebanggaan diri. Karena apa yang saya tulis saya juga dapat dari Tuhan. Apa yang saya ngomong saya juga ditulis oleh Roh Kudus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Saudara bisa dikenal, dibaca semua orang, mulai. Ya. Jadi grace, Roh Tuhan yang menulis. You are our epistle, written in our heart, known and read of all men. Artinya apa? Artinya waktu saudara ditulis, nikah ditulis, kehidupannya mulai ditulis, sudah dibuka tuh, ya. Yang dimeteraikan itu udah nggak ada lagi, materai musuh udah nggak ada lagi, ya. Jadi gulungan kitab yang ditulis di luar belakang, yang ditulis oleh Tuhan, itu jadi dalam kehidupannya. Nih, kok lu beruntung bener sih? Kok lu apa-apa selalu baik kok Tuhan sama kamu? Ya? Kok lu diberkati? Kok lu orang lain nggak punya ini, kok lu punya, kok lu ini? Nah, artinya orang mulai lihat. Ya? Waktu kita mengerti apa yang Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Ya? Ayat 3-nya bilangnya, kita ini surat Kristus, tintanya Roh Kudus, rohnya hati dari manusia. Ya, lihat ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Sama-sama katakan surat Kristus. Ya, Kristus yang diurapi, surat. Ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Pastor Prince, pelayanan peser-pesernya, pelayanan saya, semua, ya. Saudara juga tulis di dalam keluarga saudara. Istri, suami, bagikan firman, tulis, ya. Ditulis bukan dengan tinta, ya. Tadi inkhorn, tinta, ya. Tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Loh-loh batu apa? Hukum Taurat. Jangan, ya. Jika kamu gini, maka kamu. Ya, misalnya gitu ya. Tetapi melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ditulis. Ya, demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Yakin saya. Yakin waktu Injil perjanjian baru kasih karunia itu dituliskan pada saudara semua. Yakinan saya kepada Allah bahwa kehidupan misalnya Pak Edi yang ditulis oleh Tuhan, suratnya Kristus, baik Pak Edi? Baik. Bukan hanya baik, luar biasa baik. Amin. Luar biasa baik. Selain itu semua Tuhan yang nulis, kita mau terima nggak? Kita sudah mau terima. Ya. Udahlah bahasa Indonesianya nggak usah biar cepat ya.
Bahasa Inggrisnya. Yohanes 11, 17, 11, 12. Nama Bapa kita yang pelihara kita. Ya, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kenapa kita ditulis nama Bapa? Coba pegang dahi kita, nama Bapa. Amin. Nama Bapa kita. Itu Tuhan Yesus ngomong. Nama yang seperti Bapa berikan kepada Yesus. Jadi semua waktu kita lihat, kita dengar firman Tuhan, kita dengar belajar. Apa sih Grace? Bapa gua, dia abah gua, dia abah saya. Ya? Jadi satu dengan Yesus, implikasinya dipelihara oleh Tuhan, dijaga, tidak ada yang binasa. Tuh ya, baca sendiri, tidak ada yang binasa. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu. Ya, dan tetap dalam nama Bapa, ya, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Diulang lagi, aku menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain si Yudas. Memang dibilang selain daripada dia yang telah ditentukan untuk dibinasa. Ya, selain tadi yang nggak ditulis nama salib. Binasa, binasa, sampai Tuhan bilang nih, mulai dari bait Allah, dari yang paling pintar, ya, dari paling imam, sampai anak, sampai perempuan, sampai anak kecil, bayi Pak, tadi Tuhan, sampai bayi. Ngeri nggak? Ngeri. Ya, artinya ngeri gini, bukan nakut-nakutin sekali lagi. Iya ya, kita di dalam Kristus sampai segininya dilindungi. Gitu loh maksudnya. Segitunya Tuhan ya. Selama dikatakan tidak yang binasa, ya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, jadi grace itu penggenapan. Kita. Saya selesai ya. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ya, from henceforth let no man trouble me, for I bear with body the mark, ya, stigma of the Lord Jesus. Kita diberi stigma, tanda, ya, di-branding seperti ini S, mungkin namanya si Pak Subur punya sapi, ya, dicap, ya, stigma from primary stiso, stick or prick, dicap, ya, a mark in seeds, dicap sampai luka nih sebenarnya, ya, dan bisa hilang, kayak ditato sebenarnya, lebih dari kata punch for recognition of the ownership, siapa yang punya, ya, Pak Subur mungkin S, ya, figuratively scar of service, mark, ya, suatu tanda yang ditusukkan atau dicap kepada tubuh. Di penggunaan Asia kuno, budak, tentara menerima nama atau cap dari tuan mereka, atau cap komandan, atau tanda luka pada tubuh mereka untuk menandai siapa tuan atau jenderal yang memiliki mereka, ya, dan beberapa menyerahkan pengabdian dengan tanda dewa-dewa. Saudara, seperti itu. Ya, iblis, setan, penyakit, apapun lihat saudara, udah ada tanda Yesus, nggak bisa diganggu. Paulus bilang, lu mau nyusahin gue nggak bisa. Ya, siapapun nggak bisa. Saudara udah dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan, ditandai. Ya, jadi pikiran kita gimana? Nggak mau pikiran, lo harus kerja keras, lo harus gini, lo harus gini, lo harus gini. Lo no more striving. Kita menikmati Tuhan, kita kerja dengan gembira, dengan senang hati. Ya, orang lihat, wih kok jadi rajin ya? Ya, kadang-kadang orang nggak bisa pikir, gimana sih? Katanya Pak Muslim stres. Ya kalau orang minggu tuh kayaknya sibuk banget, kayak gini. Pastor Pin tanya sama dia, Pastor bilang gini, pasti khotbah stres kok. Ya, bahkan dulu awal-awalnya dia bilang dia stres. Kenapa? Waktu seminggu jadi 4 kali khotbah, dia udah mikirin, aduh, tahu khotbah kedua gimana ya, khotbah ketiga gimana. Nah, ini belajar sedikit stres. Ya, dia bilang gini, dia lihat anak kecil. Kalau anak misal nikah dulu, saya ingat ya. Kalau saya bawa dulu ke Singapura misalnya, sebenarnya orang tua kayak kadalin, bukan kadalin sih, Mik, kamu kan belum lihat lift, Mik, ini lift di sini canggih loh. Dia naik lift, sebenarnya naik lift kan biasa kan, dia bagus banget, Mik, dia mainin gini ya. Terus nanti kita naik kereta, Mik, gelap semua, Mik, di bawah tanah. Wah, dia nontonin gini. Bagi kita transportasi, bagi dia apa? Dia menikmati momen itu.
Mik, nanti tahu nggak Mik? Nanti nih kereta bisa terbang di atas, bisa keluar kan? Keluar pas di atas, wih, kok di atas nih sekarang Mik? Wah, ada yang lebih hebat Mik, nanti ya, itu ada cable car Mik, kita gini barang Mik. Wah, pokoknya dia menikmati momen itu, poinnya. Nah sebenarnya sederhananya itulah kita rest. Benar, misalnya Christine, dia bawa anaknya, main sama anak begini. Saya kan ya gitu kan, dia ngapain main sama mamahnya kan? Mamanya bilang, aduh Yosi pada ini nih, main saya lihat soal eksperimennya. Saya nyetir sambil gendong Yosi, Yosinya di sini. Si Yosi pikir, asik aku naik mobil-mobil sama. Mungkin dia pikirnya begitu. Ya, nah waktu kita makin besar, kita diajarin stres sama siapa nggak tahu. Kita duduk di gereja aja bisa stres. Aduh, kapan sih Pak Melki berhenti sama kalau udah lapar nih? Kita nikmati setiap momen. Ya, kalau dulu anak saya bawa misalnya, Mik, bapaknya mau bayar ini, yuk kamu ikut Mik. Ya kan? Di kelurahan waktu itu bayar PBB. Semua orang kelurahan misalnya, Shalom bu, masih Shalom. Kelurahan Shalom, nah ini budak. Tapi dia main situ sana sini. Dia anggap kantor papinya aja kali, padahal kantor kelurahan. Nah, mungkin kita mulai makin belajar yang seperti itu lagi. Ya, rest. Sebenarnya itu. Apakah kita nggak kan? Di dalam momen-momen itu kita melihat ya bahwa kita itu dilindungi, dipelihara, dijaga. Amin. Haleluya. Jamuan. Sudah diberkati? Amin ya. Sudah menikmati. Jangan takut udah dicap sama Tuhan, sama Roh Kudus ditulisin ya. Makanya mau aja, saya juga mau kok. Nah, tulisin lagi Pak, di lock hati. Ya, bukan dikasih batu. Kalau saya kasih batu saudara, nih lihat nih baca ya, 10 komentar disambitin. Bukan, tulis. Saudara aman dalam Tuhan. Saudara tidak ditouch oleh siapapun. Oleh penyakit apapun saudara tidak akan ditouch untuk diganggu gugat. Ya, saudara malahan ditulis. Oh ternyata berkat itu mengejar kita ya. Dan menyusul kita dan menabrak kita. Ya, itu ditulis, semua ditulis. Makanya saya juga gak khawatir. Ya, Pak, mana mengerti si orang gini? Ngerti, Roh Kudus yang nulis. Amin. Ya, amin. Ya, saudara gak ada pembukaan dalam Kristus. Ya, saya baca kitab Wahyu akhirnya senang gitu ya. Ya, tapi memang gitu kan. Mau nggak mau ya, ada yang dihukum, ada yang ini. Makanya kita beritakan, ya, mau nggak dihukum? Dalam Yesus dibawa kasih karunia. Jadi jangan bikin udah di dalam Yesus dibawa kasih karunia, ada kutuk lah, hukuman lah, bisa sakit juga lah, bisa diserang iblis lah, bisa itu namanya konyol, bisa. Ya, iblis juga lebih tahu. Ya, Martin sering ngomong tuh, itu pelacur Rahab itu lebih tahu daripada orang Israel kebanyakan. Lama banget lu pada datang. Kita ini udah nunggu. Negeri ini kan udah pasti diserahkan sama Allah kamu kan kepada kamu kan. Dia aja lebih tahu. Jangan sampai iblis lebih tahu daripada kita yang menerima warisan ini. Amin. Ya, yang mau dikadalin lah. Tuhan Bapak, terima kasih Bapak, Abah. Panggil Abah kita ya, Abah, Papi Tuhan. Ya, dia Papi kita, dia Papa kita. Ya Bapak Tuhan yang mencintai kita. Dia kasih salib dalam kehidupan kita. Oh iya ya, salib. Karyanya sempurna buat kita. Mati buat kita. Sharon? Ya maaf. Yuk kita bagi diri. Mati buat kita untuk tubuh Kristus dipecah-pecahkan, kita makan. Kita bersyukur kita sehidangan dengan Raja, kita makan daging Kristus, tubuh Kristus. Kita diingatkan lagi, kita hiring lagi, dan kita tahu Tuhan ternyata penyakit itu musuhnya Tuhan, dan musuhnya Tuhan itu nggak bisa menyentuh kita sudah ditandai
ternyata bahwa maut itu bahkan musuh Tuhan, saudara nggak bisa mati lagi, itu beneran. Ya, saudara saya nggak bisa mati lagi, nggak bisa. Ya, kita pulang kok, tidur di bumi. Saudara, kalaupun nanti, saya 120 tahun, boleh. Ya, dengan sehat, dengan kuat. Bukan karena gula darah yang membuat saudara mati, atau kanker, atau apapun, nggak ada. Itu musuh Tuhan, dan musuh Tuhan sudah dikalahkan. Ya, karena itu kita ingat, kematian adalah kehidupan bagi kita. Kematian adalah kebinasaan bagi musuh-musuh kita. Sekali untuk selama-lamanya. Kita tahu kita forever young, forever healthy, forever strength. Amin. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Yesus sehat, tidak ada virus, tidak ada penyakit, tidak ada bakteri yang jahat, tidak ada kecelakaan, tidak ada wabah, tidak ada kesialan apapun, tetapi semuanya berkat dan baik, dan semua itu disediakan buat kita. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini Engkau senantiasa muda, senantiasa sehat, senantiasa kuat. Demikian saya juga. Cawan ini cawan perjanjian baru. Tuhan yang katakan, dibenarkan darah Yesus untuk penggampunan segala dosa, completely forgiven, komplit diampuni, komplit di dalam Kristus, komplit di bawah kasih karunia, komplit di bawah berkat, ya, nggak ada kurang sedikit pun, dan kita ini direstorasi oleh Tuhan. Kita ini berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saya sudah diampuni. Dosa saya sudah disucikan. Yang masa lalu, sekarang, masa depan, selama-lamanya. Saya ada kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Restorasi Tuhan, restorasi Tuhan, restorasi Tuhan di dalam nama Tuhan. Bapak terima kasih, Kau yang memberkati bangsa ini, negeri ini, Kau yang